Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya menonton sebuah video berita dari Gaza. Banyak keluarga yang mencari keberadaan anaknya karena sudah hilang selama berbulan-bulan atau berminggu-minggu sejak mencari makanan yang ditawarkan lewat pemerintah mereka itu. Dan seperti kalian tahu bahwa makanan yang ditawarkan lewat pemerintah mereka itu sering terjadi penembakan dan pembantaian di lokasi itu. Banyak mayat-mayat di sekitar truk-truk bekas pembawa makanan. Beberapa bulldozer Zionis bahkan menggeser mayat-mayat itu dengan bulldozer dan mengubur mereka karena mayatnya sudah membusuk. Tentu saja ini melanggar hukum internasional, tapi hal yang lebih parah pada penguburan yang semena-mena atas korban perang adalah korban perang itu sendiri. Melihat betapa kejamnya pembantaian di Gaza itu menjadikan sebuah kewajaran kita ketika nanti Allah menghukum seluruh manusia persis seperti Zionis memperlakukan Gaza. Karena Zionis membantai Gaza itu tidak akan pernah terjadi kalau seluruh umat manusia sadar berhenti dari kebodohannya. Seluruh umat manusia berhenti menggunakan uang kertas. Seluruh umat manusia bersatu memerangi kejahatan, memerangi pemimpin-pemimpin yang memberikan profit kepada Zionis untuk menciptakan senjata dan berbuat pengrusakan di Gaza dan di seluruh dunia. Maka menjadi sebuah kewajaran ketika Allah menghukum kita semua. Karena pembantaian di Gaza terjadi karena kebodohan kita semua yang membiarkan diri kita dimanfaatkan untuk kejahatan. Itulah kenapa Allah mewajibkan perang. Ketika kamu memerangi kezaliman, ketika kamu memerangi orang-orang jahat, maka kamu mengenali batas kebenaran dan keburukan. Tapi ketika kamu lalai atas kewajiban berperang, kamu mengaburkan makna kebenaran dan keburukan, sehingga kamu membiarkan pemimpin munafik itu memberikan profit ke Zionis dan Amerika. Justru karena kamu melalaikan satu kewajiban yang Allah perintahkan, itulah perintah perang. Karena ketika kamu memerangi kezaliman, memerangi orang-orang yang melakukan pembantaian terhadap anak kecil, kamu paham mereka adalah musuh. Terus kenapa dibantu? Maka kewajiban berperang itu punya makna yang luas, punya makna yang dalam. Utamanya adalah memperjelas diri kita sendiri untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Saat ini kita berada di sebuah negara yang memberikan profit kepada Zionis dan Amerika untuk membantai Gaza.
atau melakukan pengerusakan di negara-negara lain. Justru karena diri kita sendiri yang lalai terhadap Al-Quran. Kamu merasa tidak mampu untuk menegakkan Al-Quran, justru karena kamu memilih untuk tunduk kepada sistem yang sengaja dibuat oleh Zionis dan Amerika, agar kamu merasa lemah dengan sistem itu. Sistem yang meracuni tidak hanya fisik manusia dari segi makanan, tapi juga terutamanya mentalnya, jiwanya, sehingga kita merasa tidak mampu. Maka perasaan tidak mampu inilah yang harus dihentikan. Umat muslim harus sadar bahwa kamu lalai terhadap Al-Quran. Kamu tidak menegakkan Al-Quran secara keseluruhan. Dan akibatnya adalah pembantaian anak-anak di Gaza atau di tempat lain, mungkin juga di Papua. Maka kesadaran atas kelalaian kita atas penegakan Al-Quran secara keseluruhan lah yang seharusnya menjadi pondasi utama untuk menghentikan pengerusakan ini. Tapi walau alam, ketika Allah menetapkan bencana untuk dosa atas kebodohan kita sendiri, maka sejatinya itulah akibat dari diri kita sendiri. Karena diri kita sendirilah yang menjadi manusia yang lalai, dan diri kita sendirilah yang melakukan kezaliman dengan kebodohan itu. Untuk menghentikan ini, jalan keluar untuk menghentikan ini adalah bersatu untuk memerangi akar sumber dari kezaliman yang terjadi di seluruh bumi saat ini, ialah Zionis laknatullah. Maka penyatuan umat muslim untuk memerangi Zionis adalah satu-satunya cara untuk keluar dari kebodohan dan kembali menegakkan Al-Quran. Menegakkan Al-Quran secara keseluruhan. Cara yang paling benar adalah bersatu memerangi Zionis. Wallahu a'lam.